Ini yang menarik. Tapi sebelum itu, karena saat ini lagi ramai tentang rudal Iran dengan Israel, ini menarik sebagai sebuah cara kita melihat dan menggugah semangat kita membaca. Mungkin di antara adik-adik muda ini, nama Iran itu sesuatu yang baru, karena memang negara ini hanya dibahas kalau terjadi ketegangan antara Iran dan Israel. Itu sebenarnya sudah lama terjadi. Saya pada tulisan-tulisan yang lama, terutama di hidayatullah.com, itu juga pernah dalam satu perspektif melihat bahwa ketegangan antara Iran dan Israel itu adalah ketegangan yang sifatnya hanya adu mulut, kira-kira begitu. Tapi waktu itu, karena memang tidak pernah ada pengiriman rudal seperti sekarang, tapi situasi sudah berubah. Nah, yang menarik sebenarnya teman-teman adalah bagaimana kalau kemudian perang yang sedang berlangsung antara Iran dengan Israel ini memantik Amerika untuk kemudian terlibat membantu Israel. Pada saat yang sama itu juga pasti akan memancing Rusia dan Cina membantu Iran untuk berhadapan dengan Israel. Persoalannya bukan hanya pada ini membantu siapa, itu membantu siapa, tetapi eskalasi perang ini akan sangat berbahaya. Ya, akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena dua negara ini punya nuklir, dan itu bisa berdampak pada seluruh kawasan negeri Teluk atau Timur Tengah itu. Perlu kita ketahui, Amerika itu punya 40.000 pasukan yang aktif dan tinggal di 7 negara yang ada di Timur Tengah, mulai dari Qatar, Bahrain, termasuk Saudi Arabia, plus 2 kapal induk sedang menuju ke Timur Tengah. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Nah, itu butuh kemampuan membaca. Kalau kita tidak membaca, maka kita tidak mengerti. Yang kita lihat, seperti media di Indonesia umumnya, terutama media mainstream, itu hanya bercerita bahwa rudal telah dikirim, sekian rudal, pada pukul sekian, yang terjadi kerusakannya begini. Itu adalah murni sebuah produk jurnalistik. Ya memang begitu jurnalistik. 5W 1H. Ya. What, why, where, when, kayak gitu-gitu. Tapi apa yang sebenarnya di balik itu media mainstream nggak ada. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Kita harus menggali sendiri. Kita harus membaca. Maka bangsa yang akan menang, bangsa yang akan unggul adalah bangsa yang literasinya itu kokoh. Apa bangsa yang literasinya itu kokoh? Pertama, kita kembali pada bagaimana Allah mentarbiyah Rasulullah SAW dengan ayat yang pertama itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sekarang, kalau teman-teman coba menggunakan ayat ini dengan pendekatan logika, mengapa Allah menurunkan setelah Iqra itu bismi rabbik? Ternyata sebelum ayat ini turun, bangsa-bangsa seperti Romawi, Persia, termasuk Babilonia, itu adalah bangsa yang sudah terbiasa membaca gejala-gejala alam, sehingga mereka punya kemampuan membangun kekuatan ekonomi, kekuatan militer, tapi mereka tidak punya kemampuan membangun kekuatan moral. Apa yang kemudian diharapkan dari ayat Iqra bismi rabbik ini adalah generasi Islam harus mampu membaca secara integratif, tidak hanya pada aspek-aspek apa yang memang ada dalam sebuah kenyataan, tidak hanya pada fenomena atau gejala-gejala yang ada pada alam yang membuat orang ketika itu, kalau di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa sebelum ada cerita tentang Yunani kuno, Persia, itu sudah Quran berbicara tentang kaum Ad, Iromadzatil Imad, yang dia mampu membangun gedung-gedung yang tinggi. Gedung kita ini baru berapa lantai, mereka tinggi, dan itu di gunung, tidak pakai membangun dari bawah batu disusun, itu gunung mereka pahat dan menjadi tempat tinggal. Dalam pengertian bahwa manusia dengan kekuatan akalnya saja, kalau sekedar memenuhi kebutuhan hidup dia, bagaimana membangun istana, membangun rumah, membangun taman, itu sudah pasti bisa.
dan Islam lahir dan hadir di tempat di mana masyarakatnya belum punya kemampuan itu, di Mekah ketika itu. Tetapi kuncinya adalah pada Bismi Rabbik. Apa Bismi Rabbik ini? Kalau mau tahu urgensi Bismi Rabbik hari ini, lihat saja berita yang sedang ramai di Raja Ampat. Mengapa Raja Ampat hari ini menjadi diskusi yang sangat sengit antara mereka yang memandang bahwa nikel atau tambang itu penting bagi ekonomi dan abai terhadap lingkungan, dan pihak lain yang memandang bahwa lingkungan jauh lebih menguntungkan kalau dipelihara daripada memaksakan kehendak untuk menambang. Itu adalah bentuk atau wujud dari adanya sebuah proses membaca tapi tanpa Bismi Rabbik. Apa yang terjadi? Orang menjadi sangat individualistik. Orang menjadi sangat sempit memandang sesuatu. Yang kemudian terbayang bagi mereka yang pro terhadap tambang, ini ekonomi. Ini adalah upaya untuk membangun negara, ekonomi negara dan seterusnya. Tetapi tidak kemudian dilihat bahwa dampak lingkungannya itu sangat serius dan merugikan secara berkepanjangan. Bagi orang yang sudah terjebak pada bacaan secara ekonomi belaka, maka inilah orang yang kemudian terseret pada paradigma Adam Smith. Bapak ekonomi kata orang-orang dulu. Kami waktu belajar di SMP dulu dikenalkan nama itu, Adam Smith. Apa ungkapan Adam Smith? Adam Smith mengatakan kebutuhan manusia terbatas, tidak terbatas, sumber daya alam terbatas. Apa konsekuensi dari sebuah kalimat yang hanya seperti itu? Eksploitasi alam secara membabi buta. Hari ini dunia pun bertemu dengan yang namanya climate change, perubahan iklim.